Harusnya kita yang berada di atas kayu salib. Karena pikiran kita yang pantas ditusuk mahkota duri. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu lewat online ya, lewat Sola Gratia, yaitu sekolah gratis teologia. Kita sampai hari ini pada konsep kedua dari 12 konsep keselamatan. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai election atau pemilihan. Hari ini kita mau bahas mengenai substitution atau konsep penggantian. Apa sih konsep penggantian itu? Konsep penggantian itu adalah ketika Tuhan Yesus yang adalah suci, kudus, menggantikan posisi dari kita yang berdosa, yang percaya kepadanya, jadi tukar ya. Jadi harusnya yang berdosa di sini, Tuhan Yesus tidak berdosa, ditukar. Dan akhirnya Tuhan Yesus yang menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, jadi ditukar. Nah, substitution. Seringkali substitution ini juga dipakai di bola atau olahraga ya, sepak bola. Ketika pemain satu digantikan oleh pemain yang lain. Artinya posisinya tadi digantikan. Nah, ini bicara posisi ya. Kita dari posisi berdosa, Tuhan Yesus dari posisi yang suci menggantikan kita. Harusnya kita yang berada di atas kayu salib. Karena pikiran kita yang pantas ditusuk mahkota duri. Atau hati kita yang suka sakit hati pantas ditombak. Atau tangan kita yang seringkali berbuat dosa, memukul orang, menampar orang, menandatangani sebuah berkas untuk menghabisi orang lain, harusnya dipaku. Ya. Atau hidup kita yang harusnya berderah-derah. Bahkan Tuhan berkata oleh belu-belu Tuhan Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan, ditukar. Nah, dari orang yang sakit ditukar, ditanggung sama Tuhan, sehingga kita disembuhkan. Hari ini keselamatan itu sungguh-sungguh anugerah yang besar. Tuhan mengambil posisi kita. Ya. Kata digantikan atau substitution itu dengan menggunakan dua kata Yunani ini ya, dipakai bergantian. Yang pertama adalah kata huper ya, H-U-P-E-R, huper. Artinya diganti, dipakai dalam salah satunya ya, Filemon ayat yang ke-10 sampai 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Filemon 1 ayat 10 sampai 13, jika di sana mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus, kata Paulus. Ya, aku ini minta kepadamu, aku ini punya anak namanya Onesimus dalam penjara. Dulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia adalah buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani selama aku di penjara karena Injil. Nah, jadi ketika Paulus ini di penjara karena Injil, ia bertemu dengan Onesimus. Onesimus ini adalah seorang pencuri. Ya, maka dia dipenjarakan karena dia mencuri barang bosnya, yaitu Filemon. Nah, jadi Onesimus ini salah sama Filemon. Nah, ketika Paulus itu berkata, kembalilah Onesimus kepada Filemon, maka Paulus berkata, terimalah Onesimus seperti engkau Filemon menerima Paulus. Bila dia menggantikan aku, bantu kamu. Hapus semua dosanya, anggap aku yang datang, Paulus yang datang. Paham ya? Jadi Paulus sama Onesimus ditukar tempatnya ya. Ya, anggaplah yang seperti Paulus yang datang, padahal itu Onesimus yang datang, anggap saja gitu ya. Menggunakan kata huper. Nah, ditukar posisinya di hati Filemon. Filemon harusnya benci sama Onesimus karena Onesimus ini mencuri barangnya ya. Namun Paulus meminta supaya mengganti konsepnya, bahwa nerima Onesimus itu sebagai nerima Paulus sendiri yang adalah sahabatnya, yang adalah rasul yang memberkati Filemon. Nah, jadi substitution, ditukar. Ya. Berarti konsepnya ditukar. Akhirnya
Filemon pun menerima Onesimus kembali. Nah, contoh lain adalah mengenai keselamatan yang sudah kita bahas tadi, Tuhan Yesus dan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ayatnya, dikatakan di sana, dia yang tidak mengenal dosa. Nah, tadi Tuhan Yesus ya. Dia telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Nah, tuker. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi kan kita dari dosa, Tuhan Yesus nggak berdosa, dibuat jadi dosa, supaya kita pindah dari dosa kepada hidup yang benar. Hidup yang kekal. Nah, ayatnya di situ. Menggunakan kata huper, 2 Korintus 5 ayat 21. Kata yang kedua adalah kata anti. Ya. A-N-T-I, anti. Digunakan dalam Matius 20 ayat 28. Ya, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata bagi di situ menggunakan kata anti. Artinya bagi banyak orang ini Tuhan Yesus tukar nyawanya, ngasih nyawanya supaya banyak orang ini tadi percaya selamat. Ya, jadi di sebelah sini selamat, di sebelah sini dihukum. Tuhan akhirnya milih dihukum karena banyak orang. Ya, jadi hari ini betapa kita ini bersyukur ya. Tuhan itu menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang berada di salib itu. Seharusnya kita semua yang hancur tubuhnya, dicambuk, kita pantas, kita berdosa. Harusnya tangan kita yang hancur di lubang batu. Harusnya kaki kita, harusnya kepala kita yang seringkali memikirkan yang negatif, yang seringkali memikir negatif sama orang lain, berpikir semua rencana yang jelek, itu yang tusuk paku 12 cm. Wah, ditusuk oleh mahkota duri 12 cm. Ya. Bapak Ibu Saudara, konsep penggantian, Tuhan menggantikan posisi kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada kisah seorang yang melahirkan 2 anak kembar. Ketika 2 anak kembarnya, ini kembar identik ya, sangat mirip. Ketika bertumbuh, kakak pertamanya ini, ya, yang kembar itu adalah anak yang baik. Dia suka ke gereja, dia senang beribadah, dia punya komunitas yang sehat, dia sekolah baik. Dia sampai satu kali dia masuk kuliah hukum, bahkan jadi hakim yang besar. Kakaknya jadi hakim yang besar. Tetapi adiknya nggak mau. Adiknya masuk ke dalam pergaulan yang salah. Ya, nggak mau sekolah, bolos, lalu mulai minum-minum, mulai mengerti tentang narkoba, mulai berbuat jahat, mulai nyuri kecil. Sampai satu kali dia dan gengnya setelah besar mencuri, merampok, dan karena emosi dia bunuh seseorang. Dan adiknya ini akhirnya harus diadili. Nah, hukum pada waktu itu, kalau orang menghilangkan nyawa orang lain, maka nyawanya pun harus dihilangkan. Artinya dibunuh. Nah, akhirnya masuklah adik ini ke dalam pengadilan. Ternyata yang menghakimi siapa? Kokonya, kakaknya, yang wajahnya mirip sama dia. Ketika dia masuk, dia santai. Santai lah, hakimnya loh, koko kok. Hakimnya ini kakakku, masa kakakku berbuat jahat sama aku? Masa kakakku memutuskan aku dibunuh, mati? Ketika masuk, duduk, dihakimi, diadili. Ternyata kakaknya sebagai hakim tetap mengambil keputusan, adiknya ini harus dihukum mati sesuai hukum yang berlaku. Diketok lah. Wah, adik tuh kaget. Loh, kakak macam apa kamu ini? Kamu ini kakakku tapi nggak bela aku. Kamu yang bunuh aku. Kamu yang ambil nyawaku. Kakak macam mau marah dia. Tapi sudah dipegang polisi, akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tibalah malam terakhir sebelum besok adiknya ini dieksekusi. Kakaknya ini datang dengan menggunakan baju hakim. Baju kebesaran hakim. Ya. Masuk ke dalam penjara, lalu masuk ke dalam sel adiknya. Ya. Lalu ketika masuk adiknya marah-marah, mau mukul ya. Wah, kamu kurang ajar, kamu yang bunuh aku. Maka kakaknya ngomong,
Tenang, tenang. Kamu mau keluar nggak? Kamu mau bebas nggak? Adiknya mau. Dengerin aku ya. Maka kakak ini memerintahkan, ayo kita tukar baju. Ya, nurut aja. Wah, lo ini gimana? Pokoknya nurutnya aja. Maka kakaknya membuka baju kebesaran hakim. Adiknya membuka baju narapidana. Lalu kakaknya menyuruh, ayo kamu pakai baju hakim. Ketika sudah pakai baju hakim, kakaknya pakai baju narapidana. Mereka sudah bertukar tempat. Ya. Kakaknya yang hakim jadi narapidana. Maka kakaknya yang sudah pakai baju narapidana ini menendang adiknya. Dier! Ditendang keluar dengan baju hakim. Oh, dikira menganiaya hakim. Maka pengawal semua memegang adiknya yang harusnya mati itu. Tapi dia sudah pakai baju hakim. Di luar sel, ditarik keluar. Loh, adik itu kaget. Loh, enggak, aku nih yang harusnya di dalam. Enggak, itu kakakku. Enggak ada yang percaya. Karena mereka kembar identik. Ya. Sampai keesokan harinya, kakaknya yang harusnya hidup benar, jadi hakim sekolah yang baik, harus menerima hukuman mati. Ketika sudah siap untuk menerima hukuman mati, digantung, adiknya yang berdosa tadi sudah dalam posisi aman, nggak meninggal, dia langsung teriak-teriak, enggak, aku yang harusnya mati. Nggak ada yang percaya, dan dia dihalang-halangi. Maka apa kata kakak yang sudah mau dihukum mati? Berkata sama adiknya, adikku, hari ini aku menggantikanmu untuk terima hukuman ini. Jadilah lebih baik. Jangan lakukan dosa lagi. Maka engkau akan hidup dengan baik dan selamat. Hargailah pengorbananku. Maka hari itu, kakak itu meninggal dengan cara dieksekusi mati. Adiknya sedih, menangis. Dia sadar, dia yang mencelakakan kakaknya yang baik. Akhirnya dia mengubah hidupnya. Dari seorang yang merampok, pemabuk, gak punya kerjaan. Jadi seorang yang hidupnya baru. Bekerja dengan baik. Ya. Maka dia bekerja dengan baik. Dia cari kerja. Dan dia bangun keluarga yang baik. Ya. Hidupnya jadi baik. Demikian juga kita. Kita ini yang suka dosa. Kita pantas dihukum mati. Allah yang baik ini menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita semua berubah hidup. Dari yang dulu suka dosa, ayo cintailah kebenaran. Dulu suka mabuk-mabuk, Tuhan sudah tebus kita. Ayo kita jadi orang yang sadar. Jangan penuh kemabukan anggur, tapi lah penuhlah dengan roh. Dulu mungkin suka ya, yang kotor, yang najis, maki-maki orang, marah-marah, berubah jadi sabar. Dulu yang suka ke tempat-tempat perselingkuhan, pelacuran, bertobat, diubah hidupnya. Karena posisi kita berdosa, hukuman kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita bertobat, lalu kita kembali lagi, Pak, gimana, Pak? Kata Ibrani, kita ingin menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Dan tandanya kita belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Orang kalau sudah terima Tuhan Yesus, tahu posisinya sudah diubah, Tuhan Yesus yang terima dosa, hancur karena kita. Maka kita ingin sekali mengasihi Tuhan dengan perubahan hidup kita. Saya berdoa untuk semua yang melihat dan mendengar video ini. Mari kita semua sadar, kita sudah digantikan tempatnya di atas kayu salib. Harusnya salib itu yang menjadi milik kita. Tapi Tuhan menanggung dosa kita. Supaya kita selamat, disembuhkan, dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita kasih Tuhan dengan hidup yang benar dan bertobat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar sama-sama mengerti bahwa Engkau telah mengambil tempat kami. Engkau yang suci dijadikan berdosa, bahkan hancur di atas kayu salib. Supaya kami yang berdosa, yang harusnya kami terima hukuman, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Betapa kami harus bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan sudah berikan. Dan ajar kami semua dari hari ke hari semakin benar, semakin suci, semakin menghargai
apa yang sudah Tuhan karyakan dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau berkati setiap yang mendengar, Engkau berkati setiap yang melihat tayangan ini, sehingga kami semua boleh terus bertumbuh, mengasihi, mengenal, dan serupa dengan Tuhan. Tuhan kiranya memegang setiap kami, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar konsep substitution. Tuhan menggantikan posisi kita, dan betapa kita harus bersyukur. Hukuman sudah ditanggung sama Tuhan, kutuk sudah ditanggung sama Tuhan, supaya kita hidup bebas, merdeka, dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup kita dan menyenangkan hatinya. Sola Gratia, sekolah gratis teologia, dalam memberkati kita semua dan menyadarkan kita akan anugerahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Bapak Ibu ingin untuk bertanya, silakan tinggalkan di kolom komen, ya, atau di DM di Instagram Pastor Ishak, atau di Facebook boleh. Silakan chat saya di Facebook, yaitu di Ishak Julianto. Mari kita semua semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan, baik secara akal budi, iman, dan pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.